Jadi sekali lagi, jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudu, ikut wudu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini. Bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu mengucapkan 4 kalimat ya. Saya menyesal, saya pegang kaki saya. Sambil dikasih lotion, pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion. Sambil usap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih? Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu nggak pernah pegel-pegel, nggak pernah sakit, asam urat. Pernah melakukan itu? Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini nggak pernah dilakukan. Luar biasa. Karena kita sibuk terus dijebak oleh halusinasi pikiran kita sendiri. Oke, baik. Lihatlah gambar ini. Yang kiri gambar apa itu? Telur. Itu telur dipecahkan dari dalam. Yang sini telur juga, cuma dipecahkan dari luar. Bedanya apa? Pecah dari dalam, muncul yang namanya kehidupan. Anak ayam. Anak ayam akan punya anak lagi, namanya anak ayam. Begitu kan? Dan terus berkembang biak, jadilah banyak ayam. Setuju? Tapi kalau dipecahkan dari luar, tidak jadi anak ayam, jadi telur dadar, telur mata sapi, betul? Ya sudah. Jadi itu aja. Makanya dipecahkan dari dalam timbul kehidupan, dipecahkan dari luar malah justru menimbulkan kematian dan kesengsaraan. Sama orang belajar spiritual, sama orang menjalankan agama, kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri.
Saya kan tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, bukan? Ada nggak yang diundang oleh saya? Tidak. Karena saya tidak mau ini digerakkan dari luar oleh saya, tidak. Apalagi saya ngasih iming-iming, siapa yang datang ke kajian saya akan dibebaskan dari segala masalah. Nggak ada. Atau siapa yang datang di kajian saya akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terbatas. Enggak, saya juga tidak bilang begitu. Dan saya yakin kalian yang datang di sini adalah karena ada gerakan dari dalam dirinya untuk mau ke sini. Akan berbeda hasilnya. Kalau saya iming-imingi dengan pahala, akan berbeda hasilnya kalau saya ancam-ancam dengan neraka. Apalagi kalau saya bikin statement, siapa yang tidak datang kajian saya hari Selasa, maka akan masuk neraka, dibakar di sana. Enggak. Saya cuma menginspirasi saja, supaya inspirasi dari saya itu menggerakkan yang di dalam, sehingga kita menjadi tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Makanya saya harus mencari tahu. Ternyata selama ini saya sok tahu. Dan saya tidak mau tahu. Diberitahu kadang-kadang sok tahu. Tapi sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, maka saya tundukkan diri saya. Supaya saya menjadi orang yang tahu. Dan saya tahu bahwa saya tahu. Jangan jadi orang yang tidak tahu. Dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Gerakan dari dalam, itu namanya gerakan perubahan. Dan kalau perubahan dimulai dari dalam, semua yang di luar akan dahsyat berubah. Tadi kata-kata bijaknya, sedikit saja pergeseran di dalam akan membuat pergeseran besar di luar diri kita.